Dan karena terima kasih kepada ibu yang sudah hadir sore hari ini. Tapi seperti kita sudah buat, kita akan melaksanakan P2K2. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan kita hari ini saya akan membawakan materi P2K2 mengenai stunting. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu, ini masih ingat pandangan P2K2? Untuk pertemuan P2 kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Sebelumnya ibu sudah pernah dengar kata stunting? Sudah. Dari mana Bu taunya? Dengar dari Kepling. Dari Kepling? Ya. Oke, ada yang dengar stunting Stunting. dari TV. Kira-kira kapan bunyi ibu dengar? Udah lama. Apa yang ibu ketahui tentang stunting? Stunting itu perbaikan gizi bagi balita. Di sini kayaknya belum pernah dengar nih stunting. Pernah dengar Bu? Apa itu stunting? Pernah dengar? Belum? Belum aja biar nggak dikasihnya nggak nyaman itu ini kan? Kelompok sini Bu udah pernah dengar? Tadi udah ya? Sepengetahuan ibu lah, apa yang dimaksud dengan stunting? Atau stunting itu identik dengan apa sih? Gizi buruk. Gizi buruk. Iya benar, gizi buruk. Kalau kelompok ibu ini kayaknya kelompok lansia ini ya. Mana dari gini nggak mau gabung, nanti saya apa ya? Saya dengar lansia. Lansia pula. Stunting ya. Gizi buruk ya. Gangguan pertumbuhan pada anak khusus. pada tinggi badan dan berat badan. Jadi untuk anak yang terkena stunting itu tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan usianya kalau kita bandingkan dengan rata-rata anak seusia dia. Misalnya kan anak 1 tahun biasanya sudah bisa jalan belum? Sudah. Ada ya, bahkan ada yang masih 11 bulan. Iya, 9 bulan bisa jalan. Ada. Iya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kita lihat sudah katakanlah sudah 13 bulan, tapi dia jangankan berjalan, untuk bisa berdiri dengan pegangan dinding atau benda apapun dia belum sanggup. Itu kemungkinan salah satu ciri-ciri stunting. Kira-kira apa bukan menyebabkan stunting? Tadi utama dengan stunting gizi buruk benar. Itu penyebabnya salah satunya ya. Gizi buruk. Selain gizi buruk apa lagi? Masalah penurunan. Oke. Sebenarnya kalau stunting ini dia tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan. Dia juga bukan merupakan penyakit yang bisa menular. Kalau stunting ini dia nggak nular. Salah satu penyebabnya itu memang tadi benar gizi buruk. Jadi untuk katakanlah calon bayi ya, calon bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya itu sudah harus diperhatikan nilai gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi itu 1000 hari pertama, berarti ya sudah berapa tahun itu Bu? Kalau 1000 hari pertama kehidupan 3 tahun. Yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 misalnya tadi itu 1 tahun kan 365 hari. Kita bagi 365 kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya, kurang lebih ya. 3 tahun. Tapi itu mungkin 3 tahun mulai dari si anak terbentuk di janin. Jadi yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari jadinya calon bayi, berarti sampai 2 tahun. Ini nolnya masih dalam janin nih. Dalam janin. Sampai anaknya usia 2 tahun. Itu yang dimaksud dengan 10 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari di dalam perut si ibu, untuk gizi yang dikonsumsi oleh si ibu harus diperhatikan. Yang makanan bergizi itu juga harus mahal ya. Apa contoh makanan bergizi termurah? Tahu tempe. Apalagi Telur. ya. Sayur mayur. Ikan kan rata-rata mahal sekarang. Ikan apa yang murah?
Ikan asin. Ikan asin. Kira-kira ikan asin menurut kita ini nggak sih? Enggak. Enggak. Kecuali asin sendiri ya. Kalau misalnya ikan yang murah sekarang apa ya? Tongko ya betul. Jangkau ya. Tapi kalau tongko itu rata-rata sudah mati. Iya, kalau yang ini yang cina, harganya juga terjangkau menurut saya. Iya, kalau anak ini yang ikan warna putih, bukan. Iya, atin. Coba manting kurang gizi. Terus setelah anaknya lahir, biasanya kan kok ada yang imunisasi setiap bulan, ada yang setelah 2 bulan atau 3 bulan. Itu kan nggak setiap bulan terus kan? Iya. Ada dia yang setelah 3 bulan. Anak baru lahir langsung diimunisasi. Oke. Kalau nggak dia DPT, Itu juga menjadi faktor kedua yang menyebabkan anak stunting. Dia nggak imunisasinya katanya nggak lengkap. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, setelah anak lahir kan biasa Bu, apalagi kalau anak-anak udah bisa katakanlah dia kan dia merasa merasa. Tapi semua dipegang ya. Semua dipegang pasti masuk ke mulut nih semua masuk ke mulut. Cacingan. Kadang-kadang nggak tahu itu potongan cicak dimasukkan juga kan, kalau rasa pahit baru dibuangnya, kayak gitu kan. Jadi maksud saya untuk anak-anak yang sudah mulai aktif bergerak itu harus sering diperhatikan apanya Kebersihan. ya. Jadi sebelum nanti pas dijaga juga lah ya, supaya nggak dimasukin ke mulut semua mainannya. Jadi misalnya ketika dia mau kita kasih makan, yang perlu cuci tangan itu bukan cuma anaknya, yang mau memberi makan juga harus cuci tangan. Tapi kalau kita kasih makannya pakai sendok, gitu kan? Iya, ini piringnya, ini sendoknya, ini tangan kita. Ketika kita pegang ini, ada kemungkinan nggak sih jatuh kotorannya ke piringnya anak? Ada ya Bu. Nah, makanya di sana cuci tangan. Tapi cuci tangannya bukan ibaratnya ini toboan atau gayung, udah jangan seperti itu. Cuci tangan yang benar itu iya betul. Cuci tangan pakai sabun CPS. Cuci tangan pakai sabun. Pakai sunlight. Apakah seperti itu? Enggak. Kira-kira kalau sunlight aja yang dari rumah bisa kan digantikan untuk jadi hand wash untuk jadi itu bisa? Bisa? Bisa ya. Iya betul. Jadi kalau katakan kita cuci sabun boleh pakai sabun cuci piring, pakai sabun mandi pun boleh, pakai sabun cuci pakaian pun boleh. Kalau memang itu yang ada. Lebih bagus pakai sabun itu daripada pakai sabun sama sekali. Ya. Jadi karena makin kasar di tangan kita. Iya. Jangan takut tangannya kasar. Masih lebih bagus kesehatan anak-anak daripada anak emaknya yang kasar. Terus yang keempat ya. Jadi yang pertama apa? Perhatian gizi. Yang kedua, imunisasi. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dan cuci tangan pakai sabun dengan pakai air mengalir. Terus yang keempat, saya rasa kalau di kota seperti di sini ya, itu pasti sudah punya jamban semua ya. Nggak ada lagi di sini yang BAB ke sungai. Nggak ada ya. Nggak ada sungai. Jauh ya ke sungai Bilang. Daripada ke sungai Bilang bagus buat jamban ya kan Bu. Itu yang keempat Bu. Buang air besar dan buang air kecil di jamban sehat. Gimana sih maksud jamban sehat? Ini kok kamu pikir jamban sehat? Apakah harus dari keramik? Apa? Kebersihan kamar mandinya ya betul. Itu yang namanya jamban sehat, dia punya aliran pembuangan. Kalau misalnya jambannya punya jamban, tapi tidak punya aliran pembuangan, jadi kemana pembuangnya? Maret. Iya, bukan itu yang maksudnya jamban sehat ya. Dia yang punya pembuangan akhir dan biasanya jauh pembuangannya itu dari sumber air kurang lebih 15 sampai 20 meter. 20 meter ke sumber air bersih. Jadi kalau misalnya ibu di rumah pakai sumur tanah, ibu perkirakan 20 meter dari belakang. Kalau mau nyewa tapi itu sudah pas
bilang nggak mungkin kalau tinggal di kota nggak punya jamban sehat. Terus yang ke berapa sekarang Bu? Itu berapa nih? 6. Yang kelima itu tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Maksud stimulasi atau rangsangan itu bagaimana? Maksudnya, salah satu contoh rangsangannya, ketika ibu hamil, pernah nggak sih ibu disarankan dokter atau bidan untuk berbicara dengan bayinya di dalam? Ya, belum lahir ya. Tapi saya jangan ngomong ya Bu. Jangan tahu. Supaya calon cucu ibu kelak hindar dari namanya Santi. sekitar 0 sampai 6 bulan. Cara memberikan stimulasinya gimana? Kalau misalnya 0 sampai 6 bulan, kebanyakan kegiatan si anak ngapain? Iya, tidur. Iya, betul. Minum ASI. Pasti itu kebanyakan kan? Per 2 jam. Aku bahkan kadang belum 2 jam pun dia udah nangis bisa kan Bu? Berarti kegiatan anak 0 sampai 6 bulan itu kebanyakan tidur sama minum ASI. Jadi cara memberikan stimulasi untuk anak 0 sampai 6 bulan itu dengan cara tutup punggungnya atau mungkin belakangnya, katanya itu juga berpengaruh supaya anak nggak masuk angin ya. 7 bulan sampai 2 tahun kira-kira dia bisa ngapain? Merangkak. Merangkak udah. Nah, iya betul. Itu juga salah satu stimulasi untuk melatih pendengaran dan penglihatannya. Kita panggil apanya? Namanya. Mungkin nama ayahnya. Iya, kita panggil nama anak. Jadi mulai memanggil nama Suka itu, kamu ya. Iya, walaupun ibaratnya kita kayak nggak dapat balasan dari dia, tapi respon dia masih ada pasti. Misalnya kita ajak coba, iya, itu juga merespon. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Kalau untuk imunisasi, apakah hanya diperlukan untuk anak balita saja? 5 tahun. Iya, 5 tahun. Iya, tapi dia timbang lah. Kalau dia udah di atas 2 tahun udah timbang. Lebih panjang. Iya, itu perlu. Ukur panjangnya, ukur berat badannya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan usianya sekarang? Nanti kalau nggak sesuai, kita lakukan dia terkena Stunting. Kemudian sekarang dampak stunting yang ibu ketahui apa dampaknya Bu? Tapi kalau dari yang saya pelajari, katanya stunting itu tidak keturunan dan itu tidak bisa diobati, cuma bisa dicegah. Lanjut ya Bu. Dampak dari stunting adalah yang pertama gagal tumbuh. Ya itu tadi katanya badannya nggak nambah tinggi walaupun dia kedua. Terus gagal kembang. Yang namanya gagal kembang itu apa? Nggak cuma dilihat dari badan, tapi juga EQ-nya rendah. iya. Juga namanya mengalami gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme ini apa? Pencernaan. Iya, diantaranya pencernaan. Jadi kalau dia mengalami gangguan pada pencernaan, misalnya apa yang dia makan tidak dicerna oleh sistem tubuhnya seperti pada normalnya, itu yang menyebabkan dia gampang sakit. Jadi anak-anak stunting itu gampang terserang penyakit. Harus stunting pada saat balita. Kalau tadi kan untuk jangka panjang, kognitif si anak terganggu. Kalau selama dia masih balita, apa Bu pengaruh stunting pada balita? Supaya daya tangkap si anak nggak maksimal, berpengaruh nggak sih terhadap iya kecerdasan EQ-nya di sekolah? berpengaruh. Yang tidak stunting aja, kalau misalnya 8 poin tadi ya. Yang pertama tadi Bapak gizi, Perbaikan yang gizi. kedua imunisasi, 3 cuci tangan pakai sabun, 4 apa Bu? Jangan. Oh iya benar, zaman sehat. 5 saya belum lupa. Oh iya, tadi jamban ke ini ya, keempat. Melakukan stimulasi
berhasil dulu kita. Dimulai dari keluarga, perhatikan gizi anak sejak 1000 hari pertama kelahiran. Ibu HPK tadi saya katakan. Kemudian yang kedua, ibu hamil ataupun menyusui harus mengkonsumsi gizi seimbang. Tadi selain tempe, tahu, telur, Ayam. 10 detik lagi saya lagi. Pokoknya bu, buat pokoknya di atas ya, di bawah pun boleh. Sampai awal. Mawar. Oke, kelompok mawar. Melati. Luar biasa namanya. Oke. Oh iya benar ada lemnya. Melati ya kami. Di bagian buah ya bu. Nah di pokoknya ujung-ujung batu. Terus dari mawar, mana dari mawar? Lihat. Kelompok lansia. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu. Siapa sih saya? Cantik dia udah. Ibu Ayu, ibu Mawar, ibu lansia, sama ibu Diana. Berarti emang harapan orang tua anak-anaknya semua sama ya. Saya mau tahu apa sih usaha yang ibu lakukan supaya buah itu tercapai. Silakan diskusi. Iya. Oke, silakan ditempelkan di akar ya. Tadi kan tempelkan di bagian akar. Ya, silakan. Harapannya rata-rata sama saya baca. Jadi anak yang soleh dan solehah, terus berhasil berbakti pada agama dan orang tua. Kemudian usaha yang dilakukan supaya kelak harapan-harapan ibu tadi tercapai semua. Saya mau baca dulu dari kelompok. Tadi itu adalah mendidik dan menyekolahkan anak kita, memberi nasihat yang baik kepada anak, kemudian disertai dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Itu dari kelompok Melati. Bunga sudah di dalamnya yang menyiram, Iya. menyiangi rambutnya gitu ya. Ayo yang bulan siang. Kemudian dari kelompok Mawar, yang pertama berdoa dan berusaha. Terus yang kedua katanya mengutamakan pendidikan anak. Ya, hampir sama ya, sama kelompok Melati. Terus kelompok dokter spesialis galak. Amin. Luar biasa bu, ya semua usaha yang dilakukan dari semua. Terus kemudian tahu juga apa yang harus dilakukan supaya harapan kita tercapai dan kita udah sehat, barulah bisa kita kasih ilmu. Ya kan, disehatkan dulu anaknya dari secara jasmani maupun rohani. Setelah mereka sehat dan rohani, barulah ditambahin dengan ilmu pengetahuan. Oke, saya mau kita menilai dulu supaya ibunya semua yang berdiri bisa berdiri supaya kita nggak ngantuk. Berhubung hari udah sore, cuaca mendung sebelum kita pulang juga. Saya mau kita masuk anak tidak sehat. Ingin anak sehat? Udahlah. Masih? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Udahlah. Oke, silakan duduk. Untuk rangkumannya ya, untuk mencapai harapan banyak ini, kita harus kasih pupuk, ya kan? Harus dipupuk dulu akarnya, disirami supaya buahnya. Putri sini, pegang gini. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, oh iya benar. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita, kenapa Bu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum kita tutup berdoa.